Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Udah nongol. Udah ada yang nonton 10 orang. Atau sinyalnya. Alfiku yang cantik jelita. Menuju kemana? Gue dulu pernah loh ya, saking mesranya panggilan AA itu, sampai dulu istri gue waktu pacaran gue bilang, lu kan manggil gue mulai sekarang AA aja gitu. AA. Terus sama nyokap biasanya diledekin, AA gedang, AA lempoh, AA opo gitu. Kayaknya kurang jauh ya, kameranya dikecilin gimana caranya sih biar muka gue nggak bunder-bunder amat. Assalamualaikum Mas Rian, salam di Tasik. Di Tasik itu berarti salam di Tasik apa salam dari Tasik? Salam dari Tasik. Ti itu dari Silom. Sunroof, maklum mobil rada mahalan dikit, jadi ada sunroofnya. Sunroof itu tuh loh, yang bisa ngeliat ke atas keluar dada-dada itu loh. Blitar absen, waalaikumsalam. Semalam gua nge-live sampai jam berapa tuh? Setengah satuan ya? Nah, jam berapa main? Dari jam habis sisa kan? Apa sebelum habis sisa jam 8-an. Lama tuh semalam live. Lumayan tuh kalau orang pengen nyari konten, potong-potong ya kan, cari bahasan yang menarik, potong. Bisa jadi berapa konten tuh semalam. Hadiah lah buat kalian. Semangat mencari sesuap nasi di YouTube. Yang penting positif, narasinya bagus ya kan? Jangan aneh-aneh, jangan diupload. Jaya Utama Indo. Jaya Utama itu udah dibeli Indonesia apa Indonesia beli Jaya Utama ya? Sama aja, itu dia juga. Kakak adik. Oh, kirain gua Indonesia sama Jaya Utama kakak adik. Ibu ini sama Blitar absen, Yus. Kita lagi mau perjalanan ke Pekalongan, terus mau ke Tegal, ke Selawi, ke Bumiayu buat persiapan lah. Sama mungkin nanti ada acara mau ke Radu Dongkal Belik juga. Karena udah mulai persiapan, ngeplan. Apa sih bahasanya kalau orang lagi ngebangun jalan tol tuh? Planning apa itu? Nah, mulai mapping lah. Aspri baru? Enggak lah, ntar Yoyo nyegat di Semarang. Bang Enyon ini pengusaha tembakau, dia punya bis wisata, cuman dipakai buat ya hobi lah, buat wisata, buat pantas-pantasan. Tembakaunya habis panen kemarin. Berapa ton Nyon? sedikit. Berapa? 29 ton. Buset, 29 ton dikit, bagi-bagi orang sekabupaten bisa buat seminggu tuh Nyon. Setengah bukit 29 ton. Ternyata gue baru tahu loh tentang dunia tembakau dari Enyon. Ternyata pita cukai itu mahal banget ya. Pantas ya negara dari rokok doang aja cukainya sampai 142 triliun. 142 triliun per tahun. Wow. Nah, terus mumpung dia lagi sepi, wisatanya kan sepi, jadi ya sering nemenin Pak Haji buat nyeleksi bis-bis second yang layak sama yang enggak buat diakuisisi. Sehat selalu Mas Rian, amin. Ngopi Mas? Oh iya, ntar ngopinya di mana? Kopi. Oh enggak, gua nggak biasa minum, nggak dari gelas. Rama Yulio Rampi lancar orderan Banyu nih. Dia nganterin air bersih dari itu yang kemarin truk yang belakangnya ada muka guanya. Nganterin truk air bersih dari Colo Muria, dianterin sampai ke Cepu, Blora dan lain-lain. Jauh banget kan makanya. Emang gak ada air bersih di sono gitu. Ternyata kalau lagi musim kemarau itu parah emang. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan, dilancarkan segala urusan. Amin. Wah, ini gue kalau nge-live di YouTube lumayan nih sekali-sekali nih gue ya kan. Streamingan ya. Boleh lah. Perjalanan ke barat mencari begituan. Ke Tegal lagi butak ya Mas. Yoi. Alhamdulillah Mas, kapan-kapan tak sopiri Mas. Iya. Ya Mas yo. Ya. Sekali-sekali yuk nge-live di YouTube yuk. Kayak gimana sih?
baru keluar garasi. Sekali-sekali gue nge-live di YouTube gitu. Masih Randy Berapa jam ya? Ya sekali-sekali aktivitas. Mau di mana Semarangnya? Yang arah kereta api apa yang di Kaligawe? Mau kemana nih Mas? Mau ke Kaligawe, Oce. Pekalongan, Iki yang di mau sekarang? ke Tegal, mau ke Selawi, mau ke Radu Dongkal, Belik dan sekitarnya. Tapi kayaknya besok baru mulai muter karena malam ini aku pengen ada urusan di Pekalongan. Oke. Salam dari Jaksa Mas Boy. Tonggoni Mbak Ning. Waalaikumsalam. Ning itu agen Kundari ikut aku dari dia masih gadis, masih sekolah. Sampai sekarang anaknya udah 2 apa 3 anaknya Ning. Bapaknya dulu ratingnya bapak Pak. Ya Allah, ingatanku sama nama ini jelek banget makanya. Setelah Gas Joko Rian. By the way, kalian gimana yang mau ngelamar di AB, AA, AC? AB itu khusus wanita loh ya. Jadi akun Beo Haryanto official itu pengen gitu. Mereka tuh kreatif gitu. Jadi nggak harus ngandelin aku terus. Kalau ngandelin aku terus kan aku jadi ya aku paling ngasih ide, ngasih arahan, ngegerakin mereka. Soalnya kalau ngandelin aku terus buat segalanya, ya kalau gue lagi sibuk kayak gini kan jadi berhenti banget. Wonogiri hadir yang cita-cita urung mlebu HR kelakon. Benernya ya, kalau sampean driver ya, maksudnya punya pengalaman di driver, pernah bawa driver bis PO lain, ada cara gampang buat masuk ke Haryanto bener. Ya maksudnya cara itu, aku nggak bilang gampang pasti langsung diterima ya, tapi seenggaknya itu lebih mudah buat kerja di HR, ganti seragam namanya bahasa istilahnya. Caranya adalah mulai pendekatan sama kru HR yang tua-tua, atau mungkin sama Yoyo langsung tuh nggak apa-apa, kapan ada waktu temuin Mas Yoyo. Tapi ingat kalau kalian punya kredibilitas di dunia transportasi sebelumnya. Kayak kemarin kan ada tuh Mas Ferry Fonda ya kan, itu kan driver kawaan lama lah. Masuk ya masuk, tapi walaupun kerjanya juga masih jarang-jarang, tapi seenggaknya udah ganti seragam. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah punya kredibilitas di dunia transportasi. Sama orang dalam. Ya, jadi daftarnya lewat situ. Tapi kalau kalian dari nol, dari truk, dari apalah, itu memang prosesnya ya luar biasa sulit. Karena bukannya aku nggak percaya, tapi ya wajar lah kalau kita pengusaha bis ini ya lebih selektif dalam memilih kru. Kan yang dibawa nyawa orang. Kalau bisnya harga miliaran kita nggak mikir lah, tapi nyawa orang yang di dalamnya kan. Jadi nggak mungkin lah kalau kamu punya, aku yakin lah kamu punya bis pun pasti nggak mungkin kamu asal-asalan beli supir. Moganya Mas ya otomatis ya. Ini sekarang udah sampai mana ya? Nusantara tuh. Karanganyar. Bukan Karanganyar Solo ya, Karanganyar Demak. Karanganyar Kudus. Karanganyar. Terus Kudus, Karanganyar, Gajah, Trengguli terus Demak. Jalan Pandaan. Iya, gue pengen belajar live stream bukan belajar sih, tenang aja kalian, gue nggak bakal sering-sering live di YouTube. Cuman gue pengen coba sekali-sekali nge-live di YouTube ya. Rame nggak? Hah? Rame. Gimana? Enggak, pengen tahu aja seliar apa kok, maksudnya audiensnya tuh kayak gimana gitu. Cobain aja di YouTube. Iya, coba yuk. Pindah. Mas Rian, dari dulu aku jadi karyawan jenengan tapi minta foto bareng aja belum sampean. Lah wong kowe ager mangkat salaman to Odin. Iki ganden masih ganden. Abang Ade. Namanya yang satu ganden asli, yang satu ganden KW. Amben aku foto sing moto toko kaduan kudune. Awalnya pada gede soalnya. Kangennya jadi driver pribadi. Mas aku tuh udah nggak boleh nyupir.
Dan aku emang udah nggak mau nyupir, makanya jarang banget aku nyetir sendiri. Dulu emang salah satu pesen wasiatnya ibu tuh almarhum nggak suka ngeliat aku, karena aku kalau nyupir kayak supir PS katanya, kayak supir PlayStation. Aku nih bawa mobil kalau belum mentok speedometer 2, ini saya kayak gini nih, mentoknya 260. Minimal aku jalan landai pasti 220, 240 itu aku lakukan. Itu landai itu, jalan biasa sih. Semua akan telur pada waktunya. Yo apa siapa dulu itu kalau aku masih seneng nyupir, duduk di depan nggak bakal mau. Bagongnya pernah gue supirin di belakang kemulan selimut, karena aku jarang ngerem kalau nyupir. Mainnya ngurangin gas, tes, jarang ngerem. Aku nggak suka orang nyupir kebanyakan ngerem, kebanyakan ngegas, kebanyakan ngerem. Aduh, nggak banget. Mas, aku wingi kayak lihat larene jenengan main lekeran depan SMK Lemuria. Mungkin Saila ya. Mas, Pak Yoyo kok nggak pernah kelihatan. Ini Yoyo nyegat di Semarang karena emang lagi bagi-bagi kerjaan. Kan Yoyo itu aspri. Ini mulai pendekatan Mas, mumpung libur, soalnya masih aktif di PO lain, soalnya teman Wonogiri juga banyak. Nggak apa-apa, titip aja ke mereka. Salah satu siapa yang paling titip, Mas aku titip dong, anterin ke Mas Rian gitu. Anterin temuin ke Mas Yoyo apa ke siapa gitu. Ntar kita punya penilaian tersendiri. Tuh tanya sama Gandeng tuh, kerja di Arianto gampang nggak? Gampang masuknya, gampang keluarnya. Susah masuknya, gampang keluarnya. Mungkin cuma di Arianto ini yang karyawannya nggak pernah, atau drivernya nggak pernah ngejelek-jelekin bosnya. Gua kalau lagi kumpul di mana aja, di Malang kayak di mana kayak di terminal itu, udah makanan sehari-hari. Ya namanya driver kalau lagi di warung kopi ngomongin juragan nih. Ya yang klaim-klaimannya, yang gajiannya, yang ini ya, yang itu ya, alah friend. Mungkin cuma di Arianto aja nggak ada pun satu pun driver yang ngomongin jeleknya Pak Haji. Bukan gua ya, kalau gua mau banyak jeleknya, gua tukang makan. Senayan City yo masih. Mas, nanti kalau dibeli transitnya di mana ya? Di rumah kamu boleh nggak ya? Tapi mungkin besok aku baru ke Belik. Gue Nandy Den. Assalamualaikum Mas Rian, salam dari Bangkalan Kota, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Syarat jadi agen Haryanto, nah kalau ini susah. Karena aku biasanya milih Mas, bukan dipilih. Aku bukan dipilih, iya. Jadi aku biasanya kalau pengen buka agen, itu aku survei di suatu tempat di mana titik itu lokasi titik-titik agen-agen gitu kan. Terus aku cari orang yang produktif di situ. Produktif ini banyak faktornya. Mungkin karena dia punya masa, atau memang udah pernah kerja di bis, atau tempatnya memang strategis. Jadi aku yang milih mereka, bukan mereka yang milih perusahaanku, bukan. Aku yang milih mereka. Dan itu biasanya aku lakukan jauh-jauh hari, bahkan setahun sebelumnya atau mungkin 2 tahun sebelumnya, sebelum aku masuk situ. Kayak contoh Malang, Malang itu sebelum kalian lihat aku Malang buka baru 4 bulan 5 bulan, itu agen-agenku siap udah dari 2 tahun yang lalu, bayangin. Kecuali kalau Pekalongan lah ya, kalau Pekalongan kemarin memang agak dadakan, Pekalongan Tegal agak dadakan, makanya kemarin sempat ada beberapa evaluasi, ganti kanan ganti kiri, karena kita masih berusaha mencari yang terbaik. Assalamualaikum Mas, salam dari Banten Selatan. Banten Selatan udah tersambung tol Mas, minat buka rute nggak? Banten Selatan tersambung tol sama. Salam dari agen Pakupaten Serang Banten Mas. Waalaikumsalam. Mas Wanto sering ke situ nggak Mas Ali terus? Mas Wanto masih sering nengokin nggak? Ali
minta nomor HP-nya Saila, lu ketemu sama gua dulu. Ntar lihat tangan gua sama leher lu gedean mana. Enak aja lu. Anak gua lu minta nomor HP-nya, ntar lu godain mulu kagak sekolah-sekolah. Assalamualaikum Mas Rem, mau nanya, Pak No Bule Londo masih di air? Londo mana nih? Driver Wonogiri apa Londo Solo apa Londo Montir? Ada Montir juga. Kangenyon mana halaunya? Halau. Dia lagi konsentrasi nyetir. Jadi Emang? ada YouTube. Bentar lagi. Mirip ongkos 10. Iya. Gua dulu kalau di Allah sebelum ngelahirin gua dikasih pilihan, lu mau ganteng apa mau enggak, mau gendut apa mau kurus. Ya mungkin gua bakal milih yang ganteng dan kurus kayak kamu. Cuman sayangnya kayak gini. Tapi gua syukurin, seenggaknya gua laku ya kan. Mas, apakah sampean hafal semua nama kru PH Haryanto? Insya Allah. Orang yang tadinya hafal aja kadang jadi nggak hafal, saking banyaknya. Aku punya kelemahan di daya ingat nama. Tapi kalau yang sering kumpul, ya hafal insya Allah. Tapi kebanyakan tahu. Karena mereka kan berkas-berkas lamaran yang keterima itu pasti masuk ke mejaku. Yuli Gunawan OTW Malang ya Mas Munggo. Kang Enyon jangan ngantuk. Kamu khawatir sama aku atau khawatir sama mobilnya? Apa khawatir sama Kang Enyon? Lagi Mas Rian mau nanya, kalau naik dari Weleri Kendal tujuan tiket yang itu saja guys yang ini. Coba ada kok di rumah makan kan aku bisa ngelayanin penjualan tiket ke Weleri. Ada di pom bensin atau di rumah makan Geringsing. Kalian ada yang orang Semarang nggak? Nggak ada orang Semarang nggak kalian? Kalian yang orang Semarang? Jangan. Nggak apa namanya? Nggak ada yang punya minat buat ngundang aku sarapan gitu. Anak keempat Pak Haji Yoyo Mahendra, ya bini gua nonton, nggak seru deh. Apa? Bini gua nonton. Nggak seru deh. Yoyo Mahendra, ya. Ini anak satu itu bahaya itu. Dia mulai mengkudeta gue secara diam-diam. Kalian orang Semarang nggak pengen ngajak gue sarapan gitu di tempat-tempat yang aneh-aneh? Mungkin ada nasi pecel yang bukan dari daun tapi dari daging. Ini rumah makan ini dulu rame loh, bagian Pangkalan Bus apa ya namanya? Sinar Pahala. Bebek goreng Selamat asli. Semua bebek goreng Selamat pasti ada tulisannya asli semua. Terus yang palsu yang gimana ya? Sama kayak itu. Andai kata dia palsu pun ditulis asli, orang nggak bakal ngerti juga kan? Kenapa harus kasih nama asli gitu? Kalau palsu berarti bebeknya nggak ada ya? Bukan daging bebek, berarti daging ayam mungkin diakuin bebek, itu mungkin palsu. Definisi asli dan palsunya kayak gitu. Langganannya anak-anak tuh kru-kru. Pasti Mbak Tari di sini yang terkenal kalau kru itu. Karena aku dulu waktu ngelangsir atau mungkin lagi ke Semarang pasti makannya di Mbak Tari yang terkenal sih. Ayam goreng. Nonton live semalam di garasi warung mangga, pulang dinas malam pagi nonton live lagi. Ini karena pengen ngetes aja. Mumpung lagi ada holdernya dan aku nggak perlu megangin, ngetes holder sih. Mereka kita yang Sukoharjo Mas, semangat. Besok sekeluarga budal saking Tangerang. Salah juga ikut tangan pagi, amin. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran selama perjalanan. Bukan berarti di sana sampai sono nggak selamat ya, nggak. Pokoknya selamat terus loh. Bebek goreng selamat tadi. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Julali ngopi, salam Soko Wirosari. Waalaikumsalam.
HR memang perusahaan bagus mas, kayak Mas Bum Bum. Kalau dulu banyak driver solo sempat keluar di masa-masa kepemimpinan yang sebelumnya. Maksudnya aku dulu pernah ngangkat aku pernah punya wakil divisi yang aku anggap nggak amanah orangnya. Terus ketika jaringannya itu aku bersihin seakar-akarnya, ya akhirnya mereka yang sempat bermasalah dengan periode dia jadi mulai kembali lagi. Banyak yang mau kembali pada saat itu, tapi hanya beberapa yang diterima karena dilihat juga kan, jangan nyalain orang aja maksudnya, karena harus introspeksi juga dan dilihat untuk kesalahannya. Kalau memang kesalahannya masih dimaklumin, cuma ribut cekcok dan lain sebagainya, ya sudah. Karena bolak-balik aku yang salah, kan yang mempercayain dia buat mimpin di sana aku, jadi nggak nyalain dia sepenuhnya, aku yang salah milih orang. Makanya kayak Mas Bom Bom bisa balik, terus Hendra Ahok bisa balik, terus siapa lagi tuh ada. Tapi yang nggak bisa balik pun banyak, jangan salah, banyak. Ayam goreng Bu Suharti mas, wah itu dari gua kecil itu mah restoran kelasnya bos. Kalau kita kan biasa yang emperan lah, mobil doang GLS, duit mah kagak ada megang ini, yakin gua. Yang megang duit, tes. Gua kemarin minjem duit aja 30.000 aja, yang keluar 10.000 sama 5.000-an dua. Tadi mau berangkat minta bekal sama Adi kan, sama Adi Agus. Kendal lantai 2 hadir mas, mana tuh kendal lantai 2? Mas pamit mau kerja, motong ayam dulu. Amin, monggo silakan. Selamat pagi Mas Rian dan Kang Enyon. Monggo mampir ke Moga mas, insya Allah Hes. Kang Enyon suaranya mana mas, perasaan dari tadi? Oh, Enyon lagi nyupir lu sudah sambil halo. Dia kalau udah nyupir driver begitu, serius. Terima kasih Mas Rian. Apa nih? Salam dari Pati bagian selatan. Tadi Ayo nyegat di mana? Ntar menyesuaikan kali gawe kalau gimana. Dia udah jalan kan? Baru jalan. Iya, Dianterin kemana sih lah? diantarin sama? Oh, ya. Tuh anak gitu tuh. Dia semakin tinggi kayaknya udah ketinggian, kayak harus tarik ke bawah dikit. Songong tuh akhirnya. Nge-live seharian sama Enya nama Yoyo ntar di mobil. Kendal lantai 2, kendal perbatasan Temanggung. Oh alah, yang arah naik ya. Sukorejo. Yang lewat Sukorejo ya. Ini kalian orang Semarang nggak ada yang pengen ngajakin gue sarapan bareng gitu? Mumpung gue lagi nggak punya duit ya kan. Mas kemarin saya naik HR pas saya nyaman banget mas, bisa. Alhamdulillah kalau kamu suka. Ding 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 ding. Gue tadi pengen naik Innova, cuman badan gue sakit semua. Akhirnya gue GLS lagi deh. Terbang Yon, apa perlu ya jok belakangnya diganti kasur gitu ya, masukin ke bibas. Itu pakai stabilizer belakang kayak mobil yang punya bapak itu, apa lagi itu yang hitam, yang peleknya yang emas itu. Enak tuh. Kemarin ke Jakarta bawa Innova, pulang boyok gue sakit semua. Coba Innova yang mana Avanza. Gas pecel Pundakit mas, apa itu Pundakit? Pundakit. Ya, semoga usahaku dilaburikan lancar. Kalau kayak gitu-gitu, Bray. Kalau kayak gitu-gitu cocok pakai Mercedes V-Series. V-Series? Oh, jangan seri G, V. Seri V? Apanya? Seri V mana? Sprinter? Sprinter? Bukan, Sprinter mah kayak mobil ambulan. V-Series itu ini juga enak sih nih. Fiat, ya ini kayak gini V-Series itu, cuman bawahnya lega kakinya. Ini lu kemarin ngantem bolongan aja gue nggak kerasa bener tuh, nggak ada sentakan di pinggang. Sukses terus mas, salam dari Bawen. Waalaikumsalam. Bah gimana cara nyetir GLS atau Mercy lainnya biar lancar? Hah? Gimana sih cara nyetir lah? Sama aja lah. Assalamualaikum masku, dirimu mau kemana? Mau ke pelukanmu Mling, kangen sama kamu. Gak tahu, kayaknya kamu mungkin Kayak belakang lu, Mling.
Gue kangen makan gulai di belakang situ. Ada gulai, bukan gulai tikungan ya, gulai ping. Gulai pinggir terminal. Gulai tikungan lo di Jakarta. Jadi kan mau makan gulai tikungan ntar. Iya nggak tahu ntar. Boleh juga. Assalamualaikum, Dono Mulyo menyimak Mas, kalau bawa mobil pribadi mau silaturahmi ke garasi. Boleh banyak Mas. Jangan kan mobil pribadi, bawa motor, orang ngangkut, naik bis banyak banget, cuman sekedar silaturahmi sama Bapak. Kemarin rombongan dari Solo naik motor semua. Iya, kemarin ada tuh segerombolan orang-orang Solo bawa motor. 2 jam katanya dari Solo. Udah kayak konvoi pengajian. 2 jam katanya dari Solo. Banyak Mas, nggak apa-apa silakan. Garasi 24 jam. Open house. Open garasi deh, jangan open house. Lalu masuk lagi ke dalam rumah, nggak izin. Pak Wanto sering sidak Mas di terminal Pakupaten Mandor Syos sama Mas Gigin. Insya Allah lah, orang-orang yang kita percaya buat nemenin kalian kerja itu mereka orang-orang pilihan. Lagian nih zaman kayak gini sekarang ya, apalagi kalau di Haryanto kan semua teman-temanku anak-anak yang kerja di bawah nih punya akses langsung buat komunikasi sama aku. Jadi kayak mandor-mandor kalian tuh ya kerjanya pasti ngati-ngati loh. Kalau mereka macem-macem kan, lu pasti ngadu ke gua langsung. Udah lah, makanya kalau di Haryanto tuh semua driver kayak kernet kayak agen kayak mereka punya akses buat komunikasi sama aku 24 jam. Seandainya mereka merasa ada masalah dengan mandor-mandor mereka. LDR langsung mode Jaim Mabini, dia jalan buat mencari kerjaan dan fans. Amin Lin, doain aja yang terbaik. Apa? Alin. LDR. Iya. Beli dini adidi itu. Biar kuat menghadapi kerjaan dan fans. Ya lu harusnya inilah Lin, sadar. Wajar lah orang laki lu gantengnya kayak gini ya kan, kalau kemana-mana banyak yang ngefans wanita maksudnya ya biarin aja. Namanya gue kan nggak bisa nolak orang buat suka lu. Seenggaknya kan hati gue tetap punya lu, jadi lu nggak usah khawatir. Paling cuma mata gue doang yang nakal, hati nggak bisa. Udah nggak ada lagi yang tersisa di sini. Asik. Ya, udah di tempat lu semua. Mas udah cobain bakso yang dimakan Mas Yoyo? Belum, aku nggak begitu suka bakso Mas. Nggak begitu suka bakso. Kalau mie ayam ada sih bakso yang aku suka banget sampai sekarang masih di SMP 1 Tangerang. Kalian kalau orang Tangerang di depan SMP 1 Tangerang sebelah Polres itu ada namanya bakso Jono Mas. Baksonya emang cuma satu macam aja, dia cuma punya urat aja gitu. Tapi itu istimewa banget. Dari gua SMP sampai sekarang kadang kalau lagi ke Tangerang lewat lintas aku makan. Cuman baksonya dia aja itu yang aku makan. Aspri sudah meluncur ke Semarang Mas. Siapa sih ngeterno Balina? Buka jalur Merak Jepara sama Merak Wonogiri Mas, potensi penumpangnya bagus. Iya memang, kan udah sering kita bahas. Kemarin Merak Madura aja baru terrealisasi kan. Ya karena memang masih keterbatasan armada. Sabar aja. Insya Allah tahun ini lah, akhir tahun. Kemana Om? Enak aja lu manggil gua Om. Mas. Ni adi di tanjapi beri di kanan beli narangan neli di bayu tung jarak dan dari mametilan mamia tresno raga na adi mencoba beli itu Mas AA. Alin dulu kalau manggil gua AA. Arya. Jangan pacaran. Kan gua dulu ngefans sama AA Gim. Masa? Nah, orang-orang Sunda kalau manggil AA kan kayaknya mesra gitu gimana gitu. Akhirnya bini gua jangan pacaran, gua suruh manggil AA. Nah, nyokap gua diledekin mulu kan.
Indra M Setiana, sehat-sehat ya Mas, sama Amin, amin. Semoga perjalanan lancar, amin. Assalamualaikum Mas Rian, makasih tim Cepu udah dapat permajaan, sabar. AA tuh, ketawa nih. Tetap jaga kesehatan. Bang Sinyo di mana ya Bang Anton? Bang ketemu yuk, kangen. Posisi di mana? Adiri itu jalan yang tresna saling menjohan. Beli karangan dirindu jasliku cinta jarak jauh. Latif sehat terus Mas Boy dan Kang Inyo, terima kasih. Halau bukan halo tapi halau. Ini kacamata gue di mana ya? Beli diri. Bapak ini bagaimana di tas kali? Kacamata Nggak ada gue. satu. Di mana kacamata gue ya? Kacamata gue yang itu hilang lagi, yang ribbon yang satu. Yang di Bus Berarta. Iya. Bukan Yang ya. di Berarta ada kabarnya. Hmm? Yang di Berarta ada kabar. Ada kabar hilang. Kacamata 8 juta hilang. Gue sih nggak sayang harganya, nyari ukurannya. Susah nyari ukuran 54 tuh. Ukuran pipi. Gini nih kalau nggak ada yoyo, barang-barangku pada hilang. Zippo hilang, apa hilang. Besok-besok gue mau nyari Aspri yang perempuan aja deh, yang cantik jelita gitu. Bini gue masih nonton, lupa gue. Oh udah gue balikin ke yoyo, deh lupa gue. Kamu tuh kacamata sana? Kacamata ini, Mas baca komennya kulo. Salam saking Jepara Utara. Ibu negara kalau komen rame, pas kalau ketemu kamera kayak yang takut. Iya. Alin emang gitu, pemalu gitu. Gak kayak gue, malu-maluin. Soalnya Mas, gak di Tempundi mau ke barat Mas. Tapi bukan nyari kitab suci, tapi nyari kerjaan. Besok lah nyari mampir ke toko kacamata lagi, beli. Ini juga enak nih. Ntar tanggal 9, 10, 11 insya Allah aku ke Bali sama Pak Haji mungkin. Hampir ke Timerak Mas, insya Allah. Apa namanya, ke Bali. Jadi narasumber dari kementerian buat edukasi tentang keselamatan. Jadi narasumber buat mekanisme keselamatan dalam perusahaan. Karena Theo Haryanto itu, ya walaupun kalau kadang media ada Haryanto kepleset terus diviralin rame, ya karena emang selain HR kan nggak laku, lu lihat aja. Tapi aslinya kalau dinilai dari garis besar orang-orang transportasi, ya HR ini bisa dibilang rating keselamatannya tinggi banget, jarang banget ada apa namanya, tadi bagus kan? Jadi tingkat keselamatannya masih tergolong sangat tinggi. Kalau ya namanya bis operasi di jalan nggak mungkin lah lu mau sebulan gak ada becek, apalagi kalau yang jalan ribuan kayak HR. Yang tadi enak sih ya? Iya enak. Iya. Takut jak bojok judulnya. Pusing meraya, ini kan.
Nitip beli kacamata juga, riben gak apa-apa, COD-an ya Pak Di. Oh iya lah, siap Abulan bos. subuh iragama tunangan, rasa sayang belikan tine adi ngejani, rasa yang beli macam yudelang. Mampir Valeri Mas Boy. Iya paling ngisi bensin di situ. Biasanya ya. Enggak dong, itu solar. Oh iya. Valeri numpang sarapan ya boleh juga. Enggak, Ada sarapan ketupat. di ini aja. Ada ketupat. Kalau kan apa di Tegal sekalian ntar makan sate Sakinah. Tegal ya. Sate dong. Sate Sakinah. Adi deh ngayeuna Hati-hati di perjalanan, semoga sama-sama tujuan. uyang-uyangan. Kancan rasa yang beli jadi lakar tuturan mirengan tembang meripu diki mencintai adi di wanita kutin beli. Agen Haryanto terdekat dari Tebet jurusan Malang mana Mas, sehat terus. Tebet Berapa? Sumberharta. Naik Grab 60.000. Tebet bukan Jati Asih ya, deket ya? Baru berapa? Berapa ya? Dapat Kampung Melayu. Ini arah Jakarta Mas, iya San. Oh iya naik mikrolet M26 dari Kampung Melayu. Naik mikrolet M26. Oh ini Kijang Biru ya? 6.000, 8.000. Langganan gua zaman masih di Bekasi Jakarta. Kalau naik Grab 60.000. Ya naik itu aja, ke Sumberharta. Naik M26. Kijang Biru muda telur asin itu. Kemarin di Nostalgia Bus Group ada apa ya? Ada postingannya Metro Mini. Keren juga, Metro Mini zaman kuno. Zaman gue sekolah sampai gede tuh. Bisa legendaris itu yang punya siapa ya, Nyan? Itu koperasi ya, Nyan? Apa yang punya perorangan sih? Metro Mini? Koperasi. Oh, Metro Mini itu koperasi? Koperasi. Kan kantor koperasi kan kantor setir di Pemuda, Ramangun. Kirain gue punya perorangan. Catnya pakai cat tembok semua gitu. Ya karena saking seringnya kali ya kecelakaan ya kan. Maksudnya serempetan. Ya kan sama teman-temannya. Iya. Lu pernah nembak tuh Metro Mini? Makanya catnya juga pakai cat tembok. Kalau lu serempetan sama Metro Mini, gue jamin lu yang rugi dah. Makanya kalau ada Metro Mini mending minggir aja. Bisa banget. Lois. Gue tuh nggak hafal dah bis wisata. Makanya kadang banyak yang ngomong, Mas kesini PO ini. Aku tuh nggak begitu hafal kalau bukan orang-orang yang biasa interaksi sama aku. Ini kayak gini PO Blita, PO apa, PO mana gitu, nggak ngerti. Tapi kalau ada yang menarik gitu, ingat kayak PO Gurita, cumi-cumi, Arak, Taruni, Nasiya Muslim, Azak gue kira Arak. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam. Jeng. Mas OTW Cilacap enggak. Aku mau ke Pekalongan, mau ke Tegal, mau ke Selawi, mau ke Jakarta. Cuman singkat 2 hari 3 hari mungkin. Karena masih dikejar deadline kerjaan yang lain. Ulah bojo. Uya. Hah? Uya Bojok. Ya seperti gitulah Nyan. Kalau Iya. salah wajar, gue bukan orang Bali. Ya, Uya. Ngoyak bojo. Mobil ini salah satu keistimewaannya dia nggak bisa nabrak. Maksudnya nggak bisa nabrak bukan nggak bisa ditabrakin gitu, nggak bisa. Cuman dia kalau mau crash dari depan apa mepet dia ngerem sendiri. Ada auto braking sensor. Jadi nggak bisa digas. Mesinnya ngendor sendiri. Karena Engan kalau lagi kejar-kejaran pakai ini seret, remnya nyanek, udah ngerem sendiri mobil. Dia tuh. Apaan? Legian namanya. Kan. Bikin konten dong Mas, tips buat beli bus bekas selain dilihat dari tahun dan kilometer,
kendaraan semoga nanti bisa ikut juga. Bukannya nggak mau bikin konten ya mas, cuman perlu diketahui bis bekas itu dijual faktornya banyak ya kan. Ada yang tarikan leasing, ada yang nggak kuat ngangsur terus di oper kredit ya kan. Terus ada banyak faktor lah, dan itu nggak semuanya dari hal-hal yang baik gitu. Takutnya satu, kalau aku bikin konten ntar jadi kesannya kayak buka kelemahan orang. Terus kedua, harga juga, orang-orang yang kepepet-pepet jual saat ini kan harganya minim banget mas, murah banget. Takutnya kalau itu nanti keblow, harga pasaran yang sesungguhnya jadi hancur. Nah, itu juga pengaruh juga. Makanya kita kalau kayak teman-teman bikin konten bus bekas ya buat sekedarnya aja, luarnya aja, dalamnya terlalu dalam nggak terlalu dibahas. Apalagi kalau buat PT-PT yang belum punya PT, sampean baru pengen mulai usaha gitu, otomatis kalau sampean mau beli, PT-nya ikut PT yang perusahaan lamanya. Belum tentu pengusahanya mau minjemin KPS, belum tentu mau ngurusin surat-surat ya kan. Itu juga jadi faktor juga. Makanya lebih ke arah hati-hati supaya nggak buka terlalu dalam kekurangan orang lain. Jadi mendingan kalau pas ketemu aja, ntar tak kasih tahu dulu. Kalau yang standar kayak ngecekin mesin, ngecekin itu ya itu standar. Yang jelas kilometernya rendah, terus bisnya nggak pernah kecelakaan. Hitung-hitung ya anggap aja beli sasis, sama walaupun bodinya jelek atau tua, hitung-hitung beli sasis kan. Sekarang harga sasis baru kan semahal. Gila. Hitung beli AC sama jok. Iya, hitung beli sasis, beli AC sama beli jok. Joknya juga bisa kamu jual lagi. Bodinya mah nggak usah dianggap gitu. Makanya kita kalau beli bis bekas tuh bodi nggak kita lihat. Apalagi harga-harga kayak gini. Kamu bayangin aja deh. Mercy 1526 apa 1626. Itu sekarang 1 miliar loh, bayangin. Aku nggak bicara diskonnya berapa ya, karena nggak banyak juga diskonnya, paling cuma 20-30 juta. 1M harga sasis. Lu bayangin, ada bis dengan kondisi yang kilometernya masih rendah banget saat ini dijual harganya seperempatnya. 1M jadi 4 loh. Bayangin, belum bonus AC-nya, bonus joknya, bonus bodinya. Makanya Pak Haji tuh pandangan bisnisnya tinggi. Jadi kenapa kok banyak orang yang nggak ngikutin Pak Haji, atau mungkin kok Pak Haji nggak ini? Ya karena satu, orang sekarang kalau punya duit pun mau beli bis kan mikir mas kalau nggak jalan. Nah, kalau Haryanto kan masih jalan, belanya belum tentu masih jalan. Terus yang kedua, bis-bis itu kan biasanya orang jualnya cash, nggak bisa lewat, orang bank masih tutup kan, nggak bisa ngadain pinjaman finansial, berarti kan mau nggak mau harus ngeluarin dana sehat, dana segur. Ya sebegitulah kurang lebih. Hati-hati Kang Enyon kalau ngantuk istirahat. Mas Bayu, kamu nguatirin Mas Enyon, nguatirin aku yang di sampingnya, apa nguatirin mobilnya? KJM Putra, Kurnia Jati, Mandiri, Gemilang, ini di mana lagi? Udah sini. Wisata. Oh enggak, JPA Jepara ini. Aku kira Jepara. Oh iya Jepara. Seger juga bisa warnanya, kuning, hijau. Nah, banyak pengusaha rumahan, maksudnya rumahan itu yang beli lewat orang, surat-surat orang 1212. Jadi banyak yang nggak kenal. ORN 285 air suspensi. Ya RN air suspensi semua. RK bro. Hah? RK pakai suspensi. Itu RN. RK. Itu tulisannya? Tulisannya. Oh, aslinya RK. RK. Kok lu taunya? Ini pertama high deck, bodinya kan tinggi. Yang mungkin RN dibikin bodi tinggi. Oh iya, deh ini SHD. SHD cuma bisa di RK Pola doang. artistik buat stiker untuk membuat market pasar.
ide jual beli unit second lalu direkonversi berarti dari Bapak. Iyalah Pak Haji lah. Mas kan yang punya hak finansial di perusahaan ini Pak Haji Haryanto. Kalau aku cuman ngomong sama Bapak tiap awal tahun ajaran baru kalau bahasa kalian lah. Di perusahaan juga ada ajaran baru. Aku ngomong sama Bapak kebutuhanku tahun ini 46 armada. Jadi tiap tahun tuh aku ngeluarin anggaran buat sama Bapak, ntar Bapak yang ngasih sih. Makanya kemarin kayak Kang Enyon kayak Pak Haji bilang target tahun sekarang ngumpulin 50 unit. Deadline sampai Agustus. Deadline-nya sampai Agustus karena buat persiapan kuarter ketiga tahun ini sama kuarter pertama tahun depan. Jadi aku setiap tahun itu punya jadwal kerja buat pengembangan di wilayah-wilayah tertentu, ngerapetin wilayah-wilayah tertentu. Aku bagian minta Pak Haji yang beliin, ntar aku jalani. Jadi kalau aku nggak pernah tuh mikir harus bis baru dari dulu, nggak pernah. Karena market aku tahu daya tarik, maksudnya minat market tuh aku tahu. Penumpang-penumpangku tuh maunya kayak gimana itu aku ngerti. Makanya aku nggak butuh bis baru, Pak. Yang penting ada barangnya. Walaupun sementara masih gunain bis lama sebelum direkondisi nggak apa-apa, mau lagi darurat rame. Tapi kan ntar dirombak, dikasih jok baru kan penumpang nggak mikirin. Gitu. Karena sasis kan pada dasarnya nggak busuk. Kalau roti tahun 2012 lu makan 2020 nggak mungkin. Tapi kalau sasis 2012 dipakai 2020, nah kalau rusak ya tinggal dibenerin. Nggak bisa dibenerin tinggal diganti spare partnya kan udah kayak baru daripada beli baru kan. Belum lagi AC itu kan barunya sekarang hampir 150 juta. AC doang itu sekarang barunya hampir 150 AC dari zaman juta. gue beli 65 juta udah 129. Iya 130-an belum masangnya, belum bracketnya, belum apanya. 150 lah AC itu paling. Pandi aja hadir Mas Rian, selamat, amin amin. Salam hangat dari Tegal. Ya Agramas kosong. Tuh mancing gimana orang? Apaan? Lu doyan mancing nih? Nah, gue gak suka. Paling gak suka tuh. Gue paling gak suka ngeliat orang mancing. Mancing itu pekerjaan yang paling apa ya? Buang-buang waktu. Paling gak masuk akal buat gue. Masa lu datang ke tempat pancing, beli ikan di situ 1 kilo apa 10 kilo, udah itu ditimbang terus dilepas ke kolam lu pancingin lagi, kan kurang kerjaan ya? Iya gak sih? Iya. Mau ikan tinggal nyerok aja. Ya mau ikan tinggal nyerok aja. Ngapain harus mancing? Orang ayo kita ke kakaknya ke kampung di Garut ada balong empang mancing, ngapain lu mancing? Tinggal ngusep, tinggal di Purwokerto Mas kasih HR insya Allah. Emang Purwokerto udah masuk target kerja, tapi ini udah mulai persiapan terus sih. Nanti aplikasinya mungkin paling cepet 2023 atau 2022 akhir paling cepet itu. Mas aku kalau pengen buka jalur itu persiapannya harus mateng banget. Setahun 2 tahun sebelumnya kalau aku pengen buka jalur itu. Makanya aku pernah bikin statement dulu. Aku 18 tahun, 19 tahun di lapangan nggak pernah gagal. Dan itu masih rekor. Kredibilitas, rekor, trofi, apalah bahasanya. Rian Mahendra itu 19 tahun di lapangan nggak pernah kalah. salam posisi. Ada orang dulu nggak lo ngejulukin gue serigala Pantura. Karena di mana gue hidup, di mana gue buka, gue mampu berkarya di situ. situ. Di rest area itu gimana? Rest area yang tol itu loh. Maksudnya kan dari arah Assalamualaikum, salam sehat. Ya Salam kan? hangat dari Tegal, Mas. Turun itu loh, Semarang itu loh. Masih nggak ada Ya, arus lainnya pada di sumpah kita Kang rest Enyon area atau di api-api Indomaret. aja ya. Biar ngopi, Mas, Kan boleh. udah dibilangin. Kang Enyon itu Tempatnya Mas bersih. punya usaha bis ya. dibuat sampingan. Berbagi kayak lokasi Mas yang- Gilang, Jiragan Berbagi ya, 99. ntar dia putarnya di Kelapia. Mas Gilang kan Berbagi pengusaha lokasi kosmetik, yang punya 8 bis jam dibuat ya? sampingan. Betul. Enyon juga begitu, pengusaha tembakau. Enyon ini punya pabrik rokok di Garut. Oce. Jadi wisatanya dibuat sampingan aja. Jadi kalau ketika bis wisata sepi ya dia banyak-banyak silaturahmi, Iya. main-main. Ke Tasikmalaya belum ada HR.
Assalamualaikum, salam dari Purwodadi, jangan lupa sarapan. Waalaikumsalam. Nyegat di mana nih? Di rest area aja. Oce. Apaan harus spiteng-spitengnya Nyong? Mana? Tadi Sepiting lagu apa harus spiteng-spitengnya? sedikit. Bahasa Bali ada spiteng, Spiting spiting. sedikit. Selamat pagi Mas, salam dari Bandung. Ditunggu Bandung Solo Wonogirinya. Mas, istriku ngebet banget pengen naik gitu. Lah emang nggak ada tuh Mas Bandung Wonogiri? Kayaknya ada di PO apa ya? Budiman, Bandung Wonogiri? Bandung Express, Keramat Jati. Bandung Express. Raja Wali. Bandung Express Jennifer ya? Iya. Raja Wali. Nona Jennifer itu pengusaha bis yang istimewa banget. Istimewa banget. Dia kalau siang montir, kalau malam lady. Miss. Baiknya luar biasa. Ntar kapan-kapan aku kenalin dia. Kemarin WA gue nelpon Jennifer di mana dia sekarang? di Bandung. Nyon lu di mana Nyon? Gak pernah main ke sini Nyon. Salam dari pekerja keras Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas, salam saking Kudus. Waalaikumsalam. Ngopi di rest area nanti jajan sama Mayus. Ada area mana? Jatingaleh. Itu ada warung yang paling puncak sebelah kiri itu paling rame sendiri Why? daripada yang tengah sama yang sebelah sana. Why? Yang jualan janda. Rumahnya pasti belakang temboknya rest area. Pagi Mas, Sugeng Enjing. Terima kasih Mas, terima kasih. Selamat pagi juga. Selamat beraktivitas buat kalian. Karena ini Senin, kalian pasti suntuk-suntuknya ya. Orang pekerja biasanya karyawan, kalau hari Senin tuh hari yang paling menjenuhkan. Ya, tetap semangat aja. Karena pekerjaan yang menjenuhkan itu yang menghidupi kalian saat ini. Sabar. Assalamualaikum Mas, salam dari Bondowoso. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam dari Bondowoso. Saya tuh pengen banget nitip ayah saya, tapi kayaknya susah masuk ke situ Mas. Hasil pindah HR pengen banget. Riza, emang sekarang di mana? Di PO mana? Assalamualaikum, Gedung Sate hadir Mas. Ini Bandung nih Gedung Sate. Gedung Sate itu museum apa kantor pemerintahan Kantor apa? pemerintahan, gubernur, anggota dewan sebelahnya. Oh. Di belakangnya tuh ada rujak asinan gue enak-enak sama bakso. Ini kalau dia bilang dari Gedung Sate berarti ini orang pemerintah nih. Maksudnya Ya enggak kan itu ada jangan outlet. Ridwan Kamil nyamar ini. Hah? Jangan pejabat negara ini. Salam dari Bima NTB. Waalaikumsalam. Salam sehat. Mantap, Bima. Kalau di Bima itu manggil apa? Atasnya. Bang. Itu 05. Yang kemarin kita pakai. Enggak terus aja. Oh, ngantri ada orang ini. Enggak, emang sekarang ngetemnya di sini karena Terboyo kan tutup. Sekarang jadi Pangkalan di sini. Ini namanya ini Pangkalannya. Sejak Terboyo tutup kan pindahnya ke sini. Yang Terboyo itu parah sih roknya kalau banjir. Mas, Kang Enyong selalu ada di mana Mas Rian berada. Aduh gila, gue satu hari ini ngejawab tentang Enyong 10 kali, ntar di playback. Kalau Senin sekarang semangat Mas, Senin gajian. Oh gitu, gajiannya Senin. Etolnya udah. Ada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nyimak sambil nunggu antrian. Antrian apa nih? Senin hari yang begitu panjang Mas, gajian Sabtu, Senin sudah bubar gajian. Wah iya ya, kalau gajian Sabtu dipakai ngapel, pakai jajanin nyenengin keluarga. Senin udah kerja lagi kayaknya. Iya juga sih. Orang yang kerja itulah, orang-orang yang kerja buat makan sehari-hari, buat nyari duit sekarang buat besok habis, nyari duit lagi buat besok ya terus. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan, ketekunan, semangat terus lah. Rezekinya berkah, jadi walaupun sedikit tapi bermanfaat buat kalian, hidup kalian dan keluarga kalian. Karena rezeki itu apa namanya, berguna apa enggak bukan dari banyak sedikitnya, tapi kadar keberkahannya. Karena Allah itu ngasih kita rezeki kan enggak lewat itu aja.
Itulah pentingnya mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum, selamat pagi mas, salam dari Mataram NTB. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mas, salam dari kota Teh Poci Gula Batu. Sehat. Mataram Antar NTB. Teh Poci Gula Batu, gue mau ke situ tuh. Sakinah. Kalkice nih King. Bos, apaan tuh Kalkice? Arah kemana? Bahasa Bali tuh. Oh, bahasa Bari, Kalkice. Oh. Arah ke barat. Pekalongan, Tegal Barat. Oh, jangannya mas untuk pengusaha kecil menengah, ya itu tadi mas. Sama aja sih mas. Pengusaha kecil menengah ataupun besar semua sama. Aku lebih suka membicarakan tentang kadar keberkahan usaha. Kalau teori bisnis usaha aku yakin kalian semua tahu lah, karena itu hal yang bisa dipelajari di mana aja. Dan kalian pasti punya pengalaman lebih di bidang itu, kalau nggak mungkin kalian buka. Tapi memang tingkat pengusahanya ini, kepribadiannya yang harus dibentuk, sabarnya, takwanya, rasa syukurnya. Banyak orang yang kepoin gue, tapi dia baru tahu gue kemarin sekarang. Sebelum pandemi, sebelum punya YouTube kemana aja, emang gue jarang SCH. Saking pengen naik HR saya bela-belain sampai Bumi Ayu doang mas, padahal saya mau ke Purwokerto. Ya Allah, sampai segitunya ya. Banyak banget orang kayak gitu tuh mas. Kenapa sih mas? Aku jadi terharu aja. Terharu tapi seneng. Ngopi sih mas. Iya, ini mau di rest area tol Jatingaleh. Sugeng Rahayu mas, ngeri Jogja Surabaya, pengennya tak suruh pindah, tak titipin dibina sekalian. Jogja Surabaya. Nah, apa Sugeng? Sumber Rahayu. Minyak dari Kedung Muni. Karena gini loh mas, mungkin kamu nggak tahu ya, driver itu kalau udah tua di bis, maksudnya mereka yang bener-bener driver bis itu ada namanya driver pariwisata, supir pariwisata, sebelah saya supir pariwisata, supir bis malam, supir patas, supir bumel gitu. Mereka ini belum tentu bisa hidup di, ya udah kayak punya alam sendiri gitu. Supir wisata disuruh pindah ke akap belum tentu mau, supir akap disuruh megang wisata belum tentu mau juga. Jadi mereka udah punya dunia sendiri, ibaratnya nggak gampang gitu. Mereka dipaksa buat pindah, apalagi kalau sifatnya paksaan, karena emang dunianya dari situ, jiwanya udah di situ. Kapan main-main lagi daging butak Tegal mas? Insya Allah nanti ini sekalian ini. Butak. Itu agen butak kemarin buka juga gitu tuh, diintimidasi orang. Tapi sekarang udah biasa lah di lapangan. Udah kenyang sama urusan-urusan yang berbau preman, berbau penguasa wilayah, berbau gerombolan copet, berbau gento, berbau coro, berbau apa, sudah kenyang gitu. Dulu tuh waktu yang megang Semarang, waktu kita buka Patas Pati Jogja juga gitu. Ya jawaban gue simpel guys, kalau lagi di lapangan sekarang kalau posisi udah kayak gini. Kalau dulu emang mungkin ekstrim, tapi kalau sekarang gue simpel. Lu mau jadi saudara gue seneng, alhamdulillah. Lu mau jadi musuh gue lebih seneng lagi. Kalau lu milih jadi saudara gue, lu dapat berapa dari PO lain, gue kasih lu yang sama. Tapi kalau lu pengen jadi musuh gue lebih seneng lagi. Sekarang bahasa gue udah kayak gitu, gue di lapangan. Kamu mau jadi saudara saya silakan, kamu mau jadi musuh saya lebih suka lagi. Bentar lagi sampai rest area. Nggak boleh mengajarkan mereka yang buruk. Nggak boleh loh ya ngerokok di dalam mobil, nggak boleh. Tumben mas kualitas audio dan gambar bagus karena lagi di dalam mobil, pencahayaannya baik. Simpang 5 Purwodadi Gayam Sari. Mangenyon Garut aman Pagi-pagi. Assalamualaikum Mas Rian dan Mangenyon, semoga sehat selalu mas. Set komennya lari cuy. Mangenyon sehat selalu mas, masih hafal bait Alfiah. Aku nggak pernah nyentuh Alfiah mas, aku selesai Amriti dulu, dan itu pun 20 tahun yang lalu. Kalau kamu tanya ya nggak.
Assalamualaikum Mas, mau nanya nih, Terminal Pulau Gebang aman nggak dari pemeriksaan? Terminal Pulau Gebang itu selamanya nggak akan aman karena terminal itu kan dalam pantauan pemerintah. Makanya kalau naik jangan dari Pulau Gebang, misalkan naik dari Sumber Harta atau dari Jati Asih atau mana. Kang Enyon sekarang kerja, ya Enyon lagi nggak ditanya. Awah. Gue kayak bikin tulisan aja, gue tulis di HPS, setiap ada orang nanya gue gini. Kebun tembakau Kang Enyon berapa meter persegi kan? Berapa hektarnya? Oh, keluarga lu. Orang dia panennya kemarin 29 ton Mas. Gila ya. 29 ton cuy. 40-an hektar. Tapi kan tuh ada lahan yang diambil buat jaga jalan tol. Potong jalan tol ya. Udah deal-dealan. Tinggal bayar. Mobilnya juga baik. Semoga Kediri jadi target bergabungan. Sudah masuk schedule kalau Kediri. Sudah. Tapi nantilah. Tunggu Malangnya lebih settle lagi. Ini Malang udah settle banget nih. Cuman aku pengen lebih settle lagi, pengen naikin dikit. Ntar kalau target kerja aku Malang udah meningkat, baru aku masuk ke Kediri. Semalam sambil jaga temenin Mas kan, sekarang turun jaga temenin lagi. Aku ini sampai rest area aja, sampai ketemu Yoyo aja. Gak mau pulang Mas, saya mau dari Madura, dari Jakarta turun Pulau Gebang, takutnya masih ada pemeriksaan. Gak mau pulang Mas, saya mau dari Madura. Oh ya, kalau turun nggak ada pemeriksaan, naik yang ada pemeriksaan. Kalau turunnya nggak ada. Tapi kalau naiknya mau berangkat dari Pulau Gebang itu ada pemeriksaan masih. Ya tapi bisa dibantu sama rekan-rekan yang di sana. Intinya pulang aja, berangkat aja. Insya Allah apa yang kamu takutkan nggak akan terjadi, karena kita ada buat ngedampingin kalian. Kemarin konfirmasi ke Mas Mo lagi HR. Oh iya, kenapa? Sultan Garut Kang Enyon mah ya. Lu ngelihatnya Enyon bisnya 4, tua-tua udah dibilangin. Enyon tuh tadinya driver juga gitu. Makanya punya bis tuh dipakai buat hobi. Tapi kalau silsilah keluarganya pengusaha tembakau. Ntar bentar lagi ada yang bikin konten. Siapa sih Kang Enyon sebenarnya? Gila. Ada bikin konten nih gue yakin. Kalau enggak, ternyata yang biasa nemenin Mas Boy Sultan Garut gitu kan. Orang kalau bikin konten kan begitu sukanya. Iya, gimana jadinya? Belum Mayoran masih jalan. Iya, mau nyari cabai merah, keriting, bawang merah gitu, Bray. Nanti speknya menyusul, ada kenalan nggak? Gini Bray, Tapi lu jangan main cabai-cabean. Gini Bray, sekarang itu lagi pada nggak mainan cabai sama bawang, main aja tomat. Keberatan dari penggilingan udah dipindah ke Pulau Gebang buat lain mana. Nah, gue juga Jelas kok lari. Gue juga udah nggak main cabai semenjak. Kalau aku pernah bawa semenjak pertengahan pandemi kemarin. 250. Kenapa, Bray? Kenapa? Karena gini. Saya daftar jadi agen Mas. Pertama kan modalnya kan gede, kondisi kayak gini kan. Yang kedua kan gambling kan. Sekarang kalau panennya di mana lu tempat panen posisimu? sekian ton, busuknya itu nggak bisa dibeli sekarang. Karena orang takut. Vianney kamu di mana? Oh ya udah. Nah makanya Gue lagi di Bogor, nanti lanjut WA aja dulu deh. Gua di Bogor. ya makanya cabai itu mahal. Makanya cabai itu mahal karena ada indikasi tadi itu, alasan tadi. Soalnya kalau mau naik terminal ke Malangnya jauh banget, harus ongkos lagi. Kalau berangkat ongkosnya suka ngepres. Sabar, bentar lagi tak samperin kamu. Kamu di mana? Apa? Di Belik, di Moga, Raru Dongkal, Siapa tuh? orang Kemal. Nanyain tadi biasa. Kenapa?
cabe mau ngambil, gua nggak main cabe. Katanya lu udah nggak main cabai sekarang. Gua udah nggak main cabe. Besok banyak dibohongin itu saudara gua. Tapi kalau emang prospek masih ada duitnya, daripada lu tutup cabainya mending keluar saudara lu yang lu buang aja. Ya nggak bisa kayak gitu, soto lo itu. Daripada lu nutup perusahaan mending saudara lu yang lu Kondisi tutup. kayak gini gambling karena cabe, Bray. Makanya Berarti sekarang emang banyak pengusaha cabe sekarang kayak mahal harganya karena pada minta cabe meningkat. Nah, terus mereka sekarang banyak yang bikin kalau cabai-cabean gimana yang prospeknya? sos itu. Cabe-cabean. Dapetnya sos. Bini Ini gue loh, tanaman apa yang dibawa dalam gedung tuh namanya organik. Nggak enak rasanya. Salam dari Bandar Batang, waalaikumsalam. Berharap kedepannya di larangan Tegal bisa ada agen lintasan air, insya Allah secepatnya. Makanya ini aku ke barat dalam rangka itu juga. Adi beli mesin nyayangin. Salam dari Bandar Batang, tetangganya Elora ini. Aku punya adik angkat di situ, Elora Azalea Wibowo. Dulu almarhum ibunya udah kayak ya saudara sendiri. Baik. Jadi Yastun solah Adi nih mesin keliwat batas. Jam siraja lunas marema tunangan. Apa tuh sing palasan? Nyon, jalur penyelamat sih kayak begini ya. Ini mah kalau emang orang ngelop dari sana terbang ini ya. Kagak, ini di dalam-dalam, Bray. Hah? Kayak pengetesan yang di Mercedes-Benz warna merah duk gitu. Dulu pernah agen Rukun Jaya, iya di daerah mana? Oh Kediri. Sampai yang tadi Kediri ya? Oke. Punya IG ku nggak? Kalau ada IG ku bolehlah kasih nomor HP-nya di situ Mbak Viani. Mbak Viani apa Bu Viani? Udah sama sini belum? Belum. Hah? Belum. Kita dulu. Ngopi dulu. Gue pengen charge dulu. Mana tukang kopinya? Ya ini tempatnya nih. Hah? Cilembu. Ada kasih tehnya. Biasanya suka sore malam suka ada. Porsinya mana? Nih, saya tehnya nih. Gua kira yang Rame karena warungnya yang itu janda. Hah? Yang ini janda. Rumahnya di atas itu tuh apa itu tembok tuh. Nomor satu itu tuh. Nyon. Apa lu ya wajan? Sudah detik. Makanya kan punya langgaran di sini. Sambil nunggu Yoyo. Kediri daerah mana tuh? Berarti ini tadi berangkat dari Kudus ya Mas? Iya. Aku sarapan dulu ya, mau ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol masalah kerjaan aja. Ini kayaknya batunya soalnya agak sekarat. Aku tak charge dulu, ntar tak temenin lagi. Oke. Makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Let's go. Viani kalau ada IG ku DM ke IG ku. IG ku @rianmahendra83. Oke, dadah. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan Senin kalian menjenuhkan.